Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Novia Dwiyanti, Anggi Tresya, dan Putri Ayuliana. Di sini kami akan menjelaskan hadis tentang hawalah. Jadi pengertian hawalah itu ialah pemindahan utang dari pengutang atau almudin pada orang lain yang diberi tanggungan pembayaran utang itu. Lain dengan kafalah yang hanya menghimpun tanggungan di tangan penanggung atau kafil tanpa memindahkan utang, sedangkan utangnya masih dalam tanggungan almudin. Dalam akad al-hawalah ini terdapat 3 pihak terkait, antara lain al-muhal atau pemberi pinjaman, al-muhil penerima pinjaman, dan al-muhal alaih penerima tanggungan dari al-muhil. Selanjutnya ada rukun dan syarat hawalah. Yang pertama ada rukun al-hawalah. Hanafiyah berpandangan bahwa rukun al-hawalah ada 1, yaitu ijab dari sang pemindah atau al-muhil, serta qabul dari orang yang dipindahkan atau al-muhal, serta yang dipindahi utang atau al-muhal alaih. Berbeda dengan pendapat tersebut, Malikiyah berpandangan bahwa rukunnya ada 5, yaitu yang pertama ada al-muhil atau pengutang atau al-madin pada pihak al-muhal. Yang kedua, al-muhal atau al-muhtal, dan al-hawil, yaitu orang berpiutang atau pihak pemberi utang pada al-muhil. Yang ketiga, al-muhal alaih atau al-muhtal alaih, yaitu orang yang berkewajiban guna melunasi utang pada al-muhal. Yang keempat, al-muhal bihi atau muhtal bih, yaitu utang al-muhil pada al-muhal serta utang al-muhal alaih pada al-muhil. Dan yang kelima ada sifat. Selanjutnya ada syarat hawalah yang akan dijelaskan oleh Anggi Tresya. Syarat al-hawalah. Yang pertama, syarat sigat al-hawalah terpenuhi karena akad ijab kabul atau hal yang dimaksud dengan itu. Contohnya yakni pendatangan atas surat keterangan al-hawalah atau catatan serta isyarat. Yang kedua, syarat-syarat al-muhil. Al-muhil memiliki 2 syarat. Pertama, orang itu mesti mempunyai kelayakan serta kompetensi guna melaksanakan akad, yakni telah balik serta berakal. Yang kedua, keridaan serta persetujuan al-muhil. Dengan demikian ia mesti karena keinginannya sendiri tanpa paksaan. Yang ketiga, syarat-syarat al-muhal. Bagi al-muhal ada 3 syarat yang harus penuhi, diantaranya pertama, balik dan berakal. 4. Syarat al-muhal alaih. Syarat al-muhal alaih sama dengan syarat al-muhal. Pertama, balik serta berakal. Akad al-hawalah tidak akan sah apabila pihak muhal alaih adalah anak kecil atau orang gila. Kedua, rida jika pihak al-muhal alaih merasa terpaksa melakukan al-hawalah. Dengan demikian, akad al-hawalah itu tidak sah. Yang ketiga, kabulnya pihak al-muhal alaih mesti dilakukan di majelis akad. Imam Abu Hanafi serta Muhammad berpandangan hal ini merupakan akad al-iniqad. 5. Syarat al-muhal bihi. Ulama bersepakat jika syarat al-muhil bih itu 2, yakni pertama, al-muhal bimasti al-dain. Yang kedua, utang yang ada telah sah, positif, serta bersifat mengikat atau lazim. Contohnya utang dalam akad pinjaman utang atau al-qarat. Selanjutnya, macam-macam al-hawalah. Menurut ulama Hanafiyah, al-hawalah terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, al-hawalah yang memiliki bentuk mutlak, dan yang kedua, al-hawalah yang memiliki bentuk muqayyad. Hadis tentang hawalah yang bunyinya, an Jabirin qala tufiya rajulun fa khasalnahu wa khanatnahu wa kaffannahu thumma ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi faqulna
tusalli alaihi faqata hutan thumma qala alaihi dainun qulna dinarani fansarafa fatahammalahuma Abu Qatadata fa'atainahu faqala Abu Qatadata ad-dinarani alayya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul kharimu wa bari'a minhumal maitu qala na'am fasalla alaihi, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki telah meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas dan mengafaninya. Kemudian kami dengan membawa jenazah itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disolatkan. Lalu kami tanyakan, apakah baginda akan menyolatkannya? Kemudian beliau melangkah beberapa langkah, lalu bertanya, apakah dia punya hutang? Kami menjawab 2 dinar. Lalu beliau kembali, maka kemudian Abu Qatadah menanggung hutang 2 dinar tersebut. Kemudian kami mendatanginya, lalu Abu Qatadah berkata, 2 dinar itu atas tanggunganku. Lalu Rasulullah bersabda, benar, itu engkau yang tanggung dan mayat itu terbebas dari hutang. Abu Qatadah menjawab, iya, maka kemudian beliau pun menyolatkannya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya berakhirnya akad al-hawalah apabila terjadi hal-hal. Yang pertama, terjadi pembatalan atau penganuliran akad al-hawalah. Yang kedua, al-muhal alaih sudah memberikan pelunasan hutang pada al-muhal. Yang ketiga, apabila pihak wafat sedangkan pihak ketiga adalah pewaris yang memiliki hak waris harta pihak ketiga. Yang keempat, al-muhal memberikan hibah atau menyedekahkan hutang pada al-muhal alaihi serta dia juga menerima sedekah itu. Yang kelima, al-muhal membebaskan al-muhal alaih dari kewajibannya pelunasan hutang yang dipindahkan itu. Yang keenam, mazhab Hanafi berpandangan hak pihak kedua tak bisa dipenuhi sebab al-tawa, yakni pihak ketiga bangkrut atau wafat dalam keadaan bangkrut atau dalam keadaan tak ada tanda autentik akan akad al-hawalah, pihak ketiga mengingkari terjadinya akad itu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.